Kota Solo menjadi salah satu destinasi wisata menarik saat Idul Fitri. Kota Solo pun punya suasana yang santai dan dekat dengan anak muda. Banyak sudut kota yang jadi tempat favorit buat nongkrong. Gak harus di kafe mahal, pinggir jalan pun jadi tempat seru. Anak muda di Solo sering duduk santai sambil ngobrol. Suasananya sederhana tapi justru bikin nyaman. Salah satu spot yang sering dipakai nongkrong adalah Galabo. Di sepanjang jalan ini, banyak trotoar luas yang nyaman. Lampu jalan dan suasana kota bikin tempat ini makin estetik. Biasanya ramai saat sore sampai malam hari. Solo. Nah, ini namanya Galabo, guys. Di sini tuh surganya makanan, guys. Anak muda duduk santai sambil menikmati suasana kota. Selain itu, kawasan Gatot Subroto atau lebih dikenal Gatsu juga jadi favorit. Tempat ini sering ramai dengan aktivitas malam hari. Banyak anak muda yang temu kangen pada saat liburan Idul Fitri yang duduk santai di sekitar area sambil jajan. Suasananya hidup, tapi tetap santai dan gak terlalu bising. Cocok buat kumpul bareng teman-teman. Di Solo, nongkrong gak harus selalu rapi atau formal. Banyak anak muda yang duduk di pinggir jalan. Mereka duduk di trotoar, bawa minuman, dan ngobrol santai. Kadang cuma menikmati angin malam tanpa tujuan khusus. Hal sederhana ini justru jadi kebiasaan yang menyenangkan. Area seperti Stadion Manahan juga sering jadi tempat kumpul. Banyak yang duduk di sekitar jalan atau taman dekat stadion. Suasananya ramai tapi tetap terasa santai. Ada yang olahraga, ada juga yang sekedar nongkrong. Tempat ini jadi favorit berbagai kalangan. Yang bikin beda, suasana di Solo terasa lebih adem. Gak terlalu ramai seperti kota besar lainnya. Orang-orangnya juga santai dan ramah. Jadi walaupun cuma duduk di pinggir jalan, tetap nyaman. Ini yang bikin banyak anak muda betah berlama-lama. Kebiasaan nongkrong di Solo jadi bagian dari gaya hidup. Sederhana tapi penuh kebersamaan. Gak perlu tempat mewah untuk menikmati waktu. Cukup duduk, ngobrol, dan menikmati suasana kota. Solo selalu punya cara sederhana untuk bikin orang betah. Perjalanan tak hanya terhenti di kota Solo. Destinasi berlanjut ke pantai Ngiroboyo. Untuk mencapai titik destinasi ini, ada beberapa kabupaten dan kecamatan yang harus dilalui. Mulai dari Sukoharjo, Karangasem, Wonogiri, Baturetno, Giriwojo, Donorojo, Punueng, dan diakhiri dengan Kecamatan Kalak sebagai titik terakhir. Sepanjang perjalanan, pemandangan berubah jadi lebih alami dan sejuk. Ngiroboyo jadi salah satu hidden gem yang wajib kamu kunjungi di Pacitan, apalagi saat liburan Idul Fitri. Tempat ini terkenal karena pemandangannya yang masih alami banget. Selain itu, cukup sepi dan damai untuk dinikmati bersama keluarga atau teman saat liburan. Yang bikin beda, di sini ada sungai yang langsung ketemu sama laut. Jadi suasananya unik dan gak kayak pantai biasa. Cocok banget buat kamu yang pengen healing santai. Ngiroboyo juga enak banget dijadiin tempat buat ngecamp, apalagi kalau kamu camping di area dekat sungai yang tenang. Suasananya lebih aman dibanding langsung di tepi laut. Cocok buat kumpul bareng teman sambil menikmati alam. Kalau soal makanan, Ngiroboyo juga nggak kalah menarik. Ada banyak pilihan seafood yang bisa kamu coba. Ikan bakarnya terkenal enak karena masih fresh. Makan di pinggir pantai bikin rasanya makin nikmat. Apalagi sambil lihat pemandangan alam yang indah. Sore hari jadi waktu favorit banyak pengunjung. Soalnya sunset di sini cantik banget dan bikin suasana romantis. Langit berubah jadi warna oranye yang indah, ditambah suara deburan ombak dan angin sepoi-sepoi. Momen ini pas banget buat foto atau sekedar santai. Berjarak sekitar 15-20 km, kami berpindah ke Pantai Srau. Perjalanan ke sana tetap seru karena pemandangannya indah. Jalanan berkelok-kelok dengan perbukitan jadi teman sepanjang perjalanan. Rasa capek langsung hilang karena suasana yang masih alami. Akhirnya sampai di salah satu pantai terindah di Pacitan. Pantai Srau terkenal dengan garis pantainya yang luas. Pasirnya bersih putih dan terasa lembut di kaki. Air lautnya jernih dengan warna biru yang indah. Di sekitarnya ada batu karang dan tebing. Pemandangannya terlihat eksotis dan alami. Cocok untuk menikmati suasana pantai.
Ombaknya cukup besar khas Laut Selatan, jadi pengunjung harus tetap berhati-hati saat bermain air. Walaupun begitu, pemandangan ombaknya justru jadi daya tarik. Banyak orang menikmati suara deburan ombak yang menenangkan. Rasanya damai banget kalau duduk santai di tepi pantai. Pantai Slow punya beberapa spot yang menarik untuk dijelajahi. Ada 3 bagian pantai dalam satu area. Setiap spot punya pemandangan yang berbeda. Ada yang cocok buat foto, ada juga buat santai. Bikin pengunjung betah berlama-lama. Selain itu, Pantai Serau juga cocok buat camping. Banyak wisatawan yang mendirikan tenda di pinggir pantai. Suasana malam di sini terasa tenang. Langit penuh bintang jadi pemandangan yang indah. Pengalaman ini jarang ditemukan di kota. Fasilitas di Pantai Serau sudah cukup memadai. Ada warung makan dan tempat istirahat sederhana. Pengunjung bisa menikmati waktu dengan nyaman. Yang penting tetap menjaga kebersihan, agar keindahannya tetap terjaga. Perjalanan dilanjutkan ke Pantai Watu Karung yang terkenal. Pantai ini jadi salah satu ikon wisata di Pacitan. Banyak wisatawan datang dari berbagai daerah, bahkan sampai wisatawan mancanegara. Karena keindahannya sudah cukup dikenal luas, Pantai Watu Karung punya pasir putih yang bersih. Air lautnya jernih dengan warna biru yang indah. Di sekitarnya ada batu karang dan tebing. Pemandangannya terlihat eksotis dan alami. Cocok untuk menikmati suasana pantai. Ombaknya sangat terkenal di kalangan peselancar. Banyak surfer datang untuk menaklukkan ombak di sini. Ombaknya besar dan panjang. Bahkan disebut mirip spot surfing dunia. Ini jadi daya tarik utama Watu Karung. Walaupun ombaknya besar, pantai ini tetap nyaman dinikmati. Pengunjung bisa duduk santai di pinggir pantai, menikmati angin dan suara ombak. Suasananya masih alami dan tidak terlalu ramai. Cocok untuk bersantai. Di sekitar pantai tersedia penginapan sederhana. Banyak homestay yang bisa dipilih wisatawan. Harganya cukup terjangkau. Beberapa langsung menghadap pantai, menambah pengalaman menginap yang seru. Tersedia juga warung makan di sekitar pantai. Menu seafood jadi andalan di tempat ini. Rasanya enak dan masih segar, cocok dinikmati setelah beraktivitas. Suasana makan jadi lebih santai. Enak kulitnya itu. Pantai Watu Karung jadi penutup perjalanan yang sempurna. Keindahannya benar-benar mengesankan. Setiap tempat punya cerita yang berbeda. Dari Solo sampai Pacitan penuh pengalaman. Perjalanan ini pasti sulit untuk dilupakan. Bakso Jempol Wonogiri. Perjalanan dari Pacitan menuju Solo atau sebaliknya tak lengkap tanpa mampir ke kuliner khas daerah tempat kita singgah. Apalagi di saat nuansa Idul Fitri. Menu yang menjadi andalannya yang lain dan tak bukan bakso. Salah satu yang terkenal adalah bakso jempol di Wonogiri. Tempat ini selalu ramai pengunjung, terutama para pecinta bakso. Rasa kuahnya gurih, daging baksonya empuk dan porsinya mengenyangkan. Menjadi camilan atau makan berat yang pas setelah berkeliling panjang. Bakso jempol punya ciri khas ukuran bakso yang besar dan kenyal. Toppingnya lengkap. Mulai dari tahu, gorengan hingga pangsit. Satu mangkok bakso terasa penuh rasa dan memuaskan lidah. Banyak orang rela antre demi menikmatinya. Apalagi di jam makan siang. Suasananya sederhana tapi justru bikin makan lebih nikmat. Selain rasanya yang lezat, harganya juga ramah di kantong. Cocok untuk semua kalangan, baik anak muda maupun keluarga. Tempatnya nyaman, meski ramai pengunjung tetap tertata rapi. Bisa menjadi akhir yang pas untuk perjalanan kuliner dan wisata di Jawa Timur, Jawa Tengah. Bakso Jempol Wonogiri benar-benar pengalaman kuliner yang sulit untuk dilupakan. Saya Taufik Rahman, tim Magang Hub melaporkan. Sedari dulu jadi perhatian Nasani.
berakhir.